A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna allaha wa malaikatahu yushollu ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Qala Allahu ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Amma ba'du. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, kali ini tema ceramah kita adalah hati-hati dalam menggunakan media sosial. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Berkah nikmat itulah kita dapat memenuhi panggilannya untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Nikmat ini tentu harus kita manfaatkan dalam rangka melaksanakan syariat yang ditetapkan olehnya. Sholawat berserta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tercurah kepada keluarga beliau, semoga juga tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan semoga limpahannya juga sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, media sosial saat ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Hampir seluruh lapisan masyarakat, baik yang tinggal di desa maupun di kota, dari kalangan muda hingga yang sudah sepuh, menjadikan media sosial sebagai ruang untuk berinteraksi dengan orang lain. Dengan media sosial, setiap orang memiliki keleluasaan untuk meninggalkan komentar, memposting ucapan, mengunggah foto, video, bahkan tak jarang menyebarkan konten-konten yang tak bermanfaat tanpa mempertimbangkan akibat yang bisa ditimbulkan. Interaksi yang dilakukan secara serampangan di media sosial bisa berdampak buruk di kemudian hari, baik bagi diri sendiri maupun keluarga. Sebagai contoh, mengunggah informasi pribadi secara sembarangan bisa menjadi peluang bagi penipu untuk menyamar, meretas akun, bahkan menipu keluarga kita. Contoh lainnya, jejak digital yang buruk dapat merusak reputasi seseorang, yang pada akhirnya menyulitkannya mendapatkan pekerjaan. Dalam hal ini, Islam sebagai agama yang paripurna menganjurkan kepada umatnya agar senantiasa berhati-hati dalam segala hal, termasuk dalam menggunakan lisannya. Sebab lisan yang tidak dijaga bisa berdampak buruk, baik terhadap diri sendiri, keluarga, maupun terhadap orang lain. Lisan yang dimaksud bukan hanya dalam bentuk ucapan secara langsung di dunia nyata, tetapi juga termasuk tulisan atau ketikan jari-jari kita di media sosial.
Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertawakallah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Dia Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa dan menjaga lisannya dengan selalu berkata benar. Maka Allah pun akan memperbaiki amal perbuatan mereka serta mengampuni dosa-dosa mereka. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafathul Ghaib juz 25 halaman 186 menjelaskan bahwa orang yang bertakwa kepada Allah dan berusaha menjaga lisannya akan dibimbing oleh Allah dalam segala perbuatan dan ucapannya. Niscaya Dia Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Maksudnya, Allah akan menunjukkan kepada mereka bentuk perbuatan dan ucapan yang seharusnya dilakukan. Maka siapa yang berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan, dialah orang yang bertakwa. Dan siapa yang berkata jujur, maka sungguh ia telah berkata benar. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita bahwa menjaga lisan adalah bagian dari keselamatan hidup. Termasuk dalam konteks hari ini, menjaga jemari agar tidak digunakan untuk menyebarkan hal buruk di media sosial juga merupakan bagian dari menjaga lisan. Rasulullah SAW bersabda, Uqbah bin Amir berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Nabi menjawab, jaga lisanmu, hendaknya rumahmu memberimu kelapangan, dan menangislah atas dosamu. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga lisan, dan dalam konteks saat ini termasuk menjaga jari jemari dari tindakan yang tidak pantas di media sosial, adalah bagian dari keselamatan. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga dengan tegas memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk menjaga diri dan keluarganya, termasuk dalam menjaga dari dampak buruk media sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan. Quran Surat Tahrim ayat 6. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafathul Ghaib juz 30 halaman 572 menafsirkan ayat ini sebagai perintah Allah agar umat Islam memberikan pendidikan yang baik kepada dirinya dan keluarganya dengan mengajarkan hal-hal positif dan menjauhkan dari hal-hal yang negatif. Jagalah diri kalian dengan berhenti melakukan semua yang dilarang oleh Allah untuk dilakukan. Muqatil berkata, caranya dengan seorang muslim mendidik dirinya beserta keluarganya dan memerintahkan mereka melakukan amal baik dan mencegah mereka melakukan amal buruk. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, kesimpulan dari ceramah ini adalah marilah kita lebih baik dalam menggunakan media sosial. Berhati-hatilah dalam meninggalkan komentar, dalam mengunggah informasi pribadi maupun keluarga. Jangan sampai media sosial yang kita gunakan justru menjadikan bumerang bagi kita di kemudian hari. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dalam menggunakan lisan dan jemari kita untuk hal-hal yang diridhoinya. Semoga kita dan keluarga kita terjaga dari fitnah dunia maya dan selalu berada dalam lindungan serta kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Syukron. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Jazakumullahu khairan katsiran wa taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.